kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kemajuan bisnis kami, yaitu bisnis Banana Squad. Yang pertama adalah latar belakang. Pisang adalah salah satu buah tropis yang sangat populer di Indonesia karena ketersediaannya yang melimpah, harganya yang terjangkau, serta kandungan gizinya yang tinggi. Meski demikian, potensi besar dari pisang ini seringkali belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagian besar pisang dijual dalam bentuk segar atau diolah dalam menjadi produk tradisional seperti pisang goreng, kolak, atau keripik. Di sini Banana Squad hadir sebagai solusi untuk memanfaatkan potensi besar dari pisang dengan mengembangkan produk cemilan kekinian berbahan dasar pisang. Kami menawarkan produk olahan pisang dengan 3 varian rasa unggulan, yaitu coklat, stroberi, dan tiramisu. Varian ini dipilih berdasarkan selera pasar yang menyukai kombinasi rasa klasik dan modern. Rasa coklat memberikan kesan manis yang klasik, stroberi menawarkan kesegaran buah, sementara tiramisu memberikan sentuhan mewah dan unik untuk produk. Dengan keunggulan rasa tersebut, Banana Squad bertujuan untuk menarik berbagai segmen konsumen, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Yang berikut masalah. Meskipun pisang melimpah, pemanfaatannya masih terbatas pada produk tradisional atau dijual sebagai buah segar. Hal ini menyebabkan minimnya inovasi dalam produk cemilan sehat berbasis lokal. Padahal, permintaan pasar terhadap makanan sehat dan praktis terus meningkat. Serta persaingan yang ketat dalam industri makanan ringan membuat pelaku usaha harus terus berinovasi agar tetap relevan di pasar. Yang berikutnya merupakan tujuan. Yang pertama, menciptakan produk yang berkualitas, di mana kami menghasilkan produk pisang yang berkualitas, inovatif, dan menarik. Yang kedua, meningkatkan penjualan melalui strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, membangun brand yang kuat, di mana kami menamai merek produk kami dengan nama yang unik, yaitu Banana Squad. Berikutnya ada manfaat, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, bagi konsumen untuk menyediakan produk berbasis pisang yang bervariasi dan menarik, memberikan pilihan baru dalam konsumsi makanan sehari-hari. Yang kedua, bagi komunitas, berdistribusi pada pengembangan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, baik dalam produksi maupun distribusi. Yang berikut ada rincian biaya produksi penjualan pertama. Yang pertama itu ada biaya bahan baku penjualan pertama, yaitu ada pisang, tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, tepung panir, coklat batang, stroberi, keju, dan Milo. Rincian biayanya bisa dilihat pada layar, dan total biaya bahan bakunya 295.000. Yang berikut biaya operasional penjualan pertama yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu minyak tanah, box, garpu, dan stiker. Rinciannya bisa dilihat pada layar. Total biaya operasionalnya 102.000. Dan total biaya produksi penjualan pertama ada 295.000 ditambah dengan 102.000 sama dengan 297.000. Jadi pendapatan dan keuntungan penjualan pertama adalah 103.000. Berikut rincian biaya untuk produksi penjualan kedua. Yang pertama, biaya bahan baku untuk penjualan kedua. Bahan baku yang pertama, pisang, kami menggunakan 6 sisir dengan harga satuan 10.000, sehingga total biayanya ada 60.000. Tepung terigu 1 kg dengan harga satuan 10.000, total biaya 10.000. Minyak goreng kami gunakan 3 liter dengan harga 52.500. Tepung panir 3 kg dengan harga satuan 12.500, sehingga total biayanya 37.500. Coklat batang kami menggunakan 4 batang dengan harga 66.000. Tiramisu kami menggunakan 1 kg dengan harga 57.500. Keju kami menggunakan 4 bungkus dengan harga 60.000. Sehingga total biaya bahan baku untuk produksi penjualan kedua
adalah 343.500. Yang berikut adalah biaya operasional penjualan kedua. Komponen yang kami untuk penjualan kedua kami menggunakan 4 box di mana jumlahnya itu adalah 100 dengan harga satuan satu pak 30.000, sehingga total biaya untuk box adalah 120.000. Berikutnya ada garpu 4 pak dengan jumlah 100 biji dengan harga satuan 6.000, sehingga total biayanya 24.000. Stiker kami menggunakan 50 stiker dengan selanjutnya ada bensin ada 3 liter dengan harga satuan 10.000, sehingga total biayanya adalah 30.000. Total biaya keseluruhan biaya operasional untuk penjualan kedua adalah 174.000. Selanjutnya adalah total biaya produksi penjualan kedua. Itu diambil dari total biaya bahan baku dijumlahkan dengan total biaya operasional. Total biaya operasional, sehingga 343.500 ditambah 174.000 sama dengan 517.500. Nah, untuk pendapatan dan keuntungan penjualan kedua, untuk penjualan kedua harga kami menjual dengan harga 10.000. Nah, total box yang kami jual ada 80 box, sehingga dengan harga satuan 10.000 menghasilkan 800.000. Keuntungannya yaitu 282.500. Baik, di sini saya akan membahas tentang rincian biaya produksi penjualan ketiga. Yang pertama itu ada biaya bahan baku untuk penjualan ketiga. Di sini ada bahan baku, kuantitas, harga satuan, dan total biaya. Bahan baku yang pertama pisang, kuantitas 4 sisir, harga satuan 10.000, total biaya 40.000. Bahan baku yang kedua ada tepung terigu, kuantitas 1 kilo, harga satuan 10.000, total biaya 10.000. Bahan baku yang ketiga ada minyak goreng, kuantitas 2 liter, harga satuan 35.000, total biaya 35.000. Yang berikut bahan baku tepung panir, kuantitas 4 kilo, harga satuan 12.500, total biaya 50.000. Bahan baku yang kelima, coklat batang, kuantitas 1 batang sama dengan 250 gram, harga satuan 16.500, total biaya 16.500. Bahan baku yang berikut, keju, kuantitas 3 bungkus sama dengan 550 gram, harga satuan 13.500, total biaya 40.500. Baik, di sini dari rincian biaya produksi penjualan yang ketiga, total biaya bahan baku sebesar Rp192.000. Yang berikut biaya operasional penjualan yang ketiga. Di sini ada komponen, jumlah, harga satuan, dan total biaya. Komponen yang pertama box 2 pak. Jumlah 50 box, harga satuan 30.000, total biaya 60.000. Komponen yang kedua, garpu 2 pak, jumlah 50 biji, harga satuan 7.500, total biaya 15.000. Yang berikut komponen stiker, jumlah 50 stiker, harga satuan tidak ada, total biaya tidak ada. Komponen yang berikut bensin, jumlah 2 liter, harga 20.000, total biaya 20.000. Baik, di sini total biaya operasional, total biaya produksi penjualan ketiga sama dengan Rp 192.000 tambah 95.000 sama dengan tambah 95 sama dengan 287.000. Yang berikut pendapatan dan keuntungan penjualan ketiga. Yang pertama ada komponen, harga jual per box rincian 10.000, jumlah 70, harga satuan 10.000, total biaya 700.000. Dan yang berikut keuntungan, pendapatan biaya produksi,
total 413.000. Baik, yang berikut adalah analisis keuangan. Yang pertama, modal awal. Dengan modal awal sebesar 397.000. Untuk penjualan pertama, bisnis ini mampu menghasilkan pendapatan sebesar 500.000. Margin laba bersih mengukur keuntungan setelah biaya semua, termaksud biaya operasional, bunga, dan pajak. Rumusnya bisa dilihat laba bersih bagi pendapatan total kali dengan 100. Penjualan pertama 103.000 bagi 500.000 kali 100 sama dengan 20,6%. Penjualan kedua 282.500 per 800.000 kali 100.000 sama dengan 35,31%. Penjualan ketiga sama dengan 413.000 per 700.000 kali dengan 100 sama dengan 59%. Menjadi break even point atau BEP, jumlah penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian tetapi juga tidak menghasilkan laba. Jadi BEP total biaya produksi per harga per kemasan. Jadi sama dengan 397.000 per 10.000 sama dengan 39,7 box atau 40 box. Sehingga untuk mencapai BEP, bisnis ini perlu menjual minimal 40 box. Kesimpulan, kami dari Banana Squad berhasil memanfaatkan potensi pisang dengan bahan baku camilan inovatif dengan varian rasa coklat, stroberi, dan tiramisu. Produk ini menarik bagi berbagai konsumen dan memenuhi kebutuhan camilan sehat. Analisis keuangan menunjukkan potensi laba signifikan dengan margin bersih yang tumbuh seiring penjualan. Komitmen terhadap bahan baku berkualitas juga mendukung keberlanjutan dan meningkatnya citra merek. Yang berikut adalah saran. Yang pertama, diversifikasi produk. Untuk menjaga daya tarik dan inovasi pasar, disarankan agar Banana Squad terus mengembangkan varian rasa baru dan produk inovatif lain berbasis pisang. Yang kedua, strategi pemasaran yang efektif, yaitu mengimplementasikan strategi pemasaran yang lebih agresif termasuk penggunaan media sosial dan kolaborasi dengan influencer. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan keberlanjutan. Terus berkomitmen pada kualitas bahan baku dan praktis produktif yang berkelanjutan akan membantu membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan citra merek di mata konsumen. Yang keempat, pasar secara berkala. Melakukan riset secara berkala untuk memahami tren dan preferensi konsumen yang berubah dapat membantu Banana Squad tetap relevan dan kompetitif di makanan ringan yang dinamis.